Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat lancar. Berbicara tentang perakitan ya, perakitan mesin apapun itu. Cuma kebetulan kali ini kita pegang mesin T120 SS karburator ya. Untuk yang utama, intinya yang harus sangat diperhatikan ya. Untuk yang utama adalah faktor kebersihan. Karena kebersihan di sini sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam overhaul satu unit mesin. Untuk kasus di mobil ini ya, sebelum ke perakitan kita jelaskan dulu sedikit untuk kronologi ya, atau faktor yang bikin mesin ini overhaul. Untuk keluhannya itu mobil ini makan oli ya. Untuk yang pertama makan oli. Kemudian untuk businya sering mati ya. Sudah dipastikan apabila mesin bensin utamanya sudah makan oli, sudah dipastikan untuk umur busi itu semakin pendek karena busi di sini tidak mampu membakar oli ya. Kemudian untuk keluhan selanjutnya, mobil ini katanya tenaganya itu drop ya. Sudah dipastikan drop karena untuk kompresinya di sini sendiri sudah rendah. Kemudian untuk part ya, untuk part yang diganti untuk mobil ini, yang jelas piston ya. Piston kami ganti naik ke oversize 50 ya, bisa kelihatan. Untuk bekasnya standar. Kemudian untuk crankshaft kita undersize jadi 0,25. Untuk bekasnya standar ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita mulai proses perakitan ya. Di sini kami jelaskan dulu sedikit, utamanya di bagian metal ya, atau bantalan, di bagian bearing di sini. Jangan sampai tertukar atau terbalik pemasangannya, yang ada lubang seperti ini. Bagian metalnya atau bagian bearingnya ini posisinya ada di bagian blok. Sementara untuk yang polos ya, untuk yang polos posisinya ada di bagian kap seperti ini. Untuk kekencangan ya di sini sebelum ke pemasangan crankshaft, untuk kekencangan baut kip metal duduk ya, atau di bagian kap crankshaft. Di sini untuk kekencangannya tepatnya baut 17. Kebiasaan kami mengencangkan di kekencangan 60 Nm. Kita lakukan 2 kali pengencangan ya. Kita lakukan 2 kali pengencangan. Untuk yang pertama bisa di 40 atau 50, untuk finishing yang kedua nanti di 60 Nm. Kemudian yang jangan sampai terlewat dalam pengecekan saat pemasangan seperti ini adalah pengecekan gap ring ya. Pengecekan celah ring seperti ini. Mohon dipastikan dicek ulang ya, walaupun mungkin di tukang bubut sudah dipaskan, tapi tidak ada salahnya kita melakukan pengecekan kembali untuk celah ring di setiap silinder atau di setiap liner. Dan kebetulan untuk mobil ini atau mesin ini kami sudah lakukan pengecekan ya untuk celah gap ring di mesin ini 0,13 atau 0,15 serat, karena memang kami request ke tukang bubutnya minta 0,15 serat. Jangan sampai terlewat ya, atau jangan sampai ketinggalan untuk melakukan pengecekan celah gap ring. Kemudian untuk urut-urutan pemasangan ring nanti kita bahas saat pemasangan piston ya. Kita pasang dulu crankshaft di sini.
lanjut untuk baut crankshaft ya. Untuk baut crankshaftnya sudah kita kencangkan. Mohon dicek berulang, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pemasangan piston ya, atau ring piston di sini. Mohon diperhatikan jangan sampai terbalik ya. Yang pertama jangan sampai terbalik. Ada tanda panah seperti ini. Tanda panahnya menghadap ke bagian puli atau ke depan ya, ke bagian timing belt. Kemudian untuk pemasangan stang piston ke piston ya, karena untuk T120 SS ini tidak menggunakan snap ring ya, tapi di press untuk pemasangannya. Jangan sampai terbalik. Untuk posisinya itu yang benar tanda panah lurus dengan yang ada tulisan di bagian stang seperti ini. Ntar yang bagian belakang polos ya seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Tanda panahnya lurus dengan yang ada tulisan. Kemudian pemasangan ring jangan sampai salah ya di sini. Karena untuk ring ya, pemasangan ring ini sangat berpengaruh besar ya ke keberhasilan overhaul. Mohon diperhatikan untuk pemasangan ring piston saat memasukkan ke bagian silinder. Untuk posisi celah atau gap ringnya, sambungannya jangan sampai sejajar ya. Diusahakan pemasangannya itu berjauhan atau disilang. Misal ring 1 di sebelah sini sambungannya ya. Untuk ring 2-nya di sini. Untuk ring oli yang atas di sini, untuk ring oli yang bawah di sini, kurang lebih seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ya. Oke lanjut, untuk pistonnya sudah terpasang ya seperti ini. Mohon dipastikan untuk posisi ya, untuk posisi arah piston. Untuk posisinya jangan sampai terbalik ya. Posisi arah tanda panah seperti ini. Untuk posisinya itu menghadap ke depan. Kemudian untuk penempatan piston 1, 2, 3, 4 biasanya untuk bensin itu tidak boleh tertukar ya. Biasanya dari tukang bubut itu ditandai. Kebetulan untuk mobil ini atau mesin ini kami tandai di sini di bagian stangnya. Makanya untuk di bagian pistonnya itu polos, tidak ada tandanya ya. Itu tandanya di sini. Kelihatan ya, ada titik 1. Dan untuk yang tuh ada 2 ya. Ini nomor 3, nomor 4 kami kasih tanda. Jadi patokan pemasangan pistonnya kami ke tanda yang ada di bagian stang piston. Untuk kekencangan connecting rod ya, atau stang piston T120 SS injeksi atau karbu sama ya seperti ini. Untuk kekencangannya bisa menggunakan metode kilo plus derajat ya, atau total kilogram atau newton meter. Kalau mau menggunakan derajat
pengencangannya itu 1,7 kilo atau 17 Nm ditambah 90 derajat. Atau kalau mau dibulatkan dalam hitungan Nm, Newton meter ya, atau kilogram, pengencangannya itu bisa di 3,5 kg dengan 2 kali tahap pengencangan. Untuk yang pertama bisa di 2,5 kilo, kemudian untuk finishing nanti di 3,5 kilo. Kecuali apabila mau menggunakan metode derajat, kita kencangkan 1,7 Nm atau 1,7 kilo. Kebetulan untuk baut yang ini sudah kami kunci di 1,7. Nanti tinggal tambah 90 derajat. Tidak usah ditambah lagi kalau mau pakai hitungan derajat. Jadi tahap pertama 1,7 kilo, tahap kedua 90 derajat. Sudah cukup seperti itu untuk T120SS injeksi atau karbu. Untuk mur connecting rod ya, atau mur tang seher di sini sudah kami kunci di 1,7 kilo atau sekitar 17 Nm. Kita coba gunakan metode derajat ya. Untuk toleransi derajatnya 90 sampai 94 derajat. Kita coba di 90 derajat, kemudian nanti kita ukur torsinya. Biasanya apabila sudah dilakukan pengencangan 1,7 ditambah 90 derajat, untuk hasilnya tuh nyampe 3,5 kilo lebih. Kita coba metode derajat dulu. Ini nanti kita ukur, kita buktikan ya. Stang seher ya. Untuk kekencangannya sudah kami kasih 1,7 kg atau sekitar 17 Nm. Kemudian ditambah 90 derajat. Kita coba ukur ya. Kita ukur pakai Newton meter. Ini di 35 Newton meter ya. Kita coba. Kelihatan ya, untuk pengencangannya sudah 35 Nm. Kawan-kawan di sini bebas mau pakai metode yang mana. Intinya kekencangannya sama ya, seperti itu. Mau pakai derajat atau pakai Newton, pakai kilo. Intinya kalau pakai Newton kurang lebih di angka 35 Nm. Langkah selanjutnya kita pemasangan part pendukung yang lainnya, karena untuk headnya sendiri di sana belum kami suci. Baru selesai melakukan penyekuran. Lanjut untuk silinder headnya sudah bersih kami cuci ya. Mau dipastikan untuk penyekurannya di sini harus benar-benar halus ya, harus benar-benar rapat sempurna. Bila perlu, bila kawan-kawan ragu bisa tes menggunakan bensin ya, bisa menggunakan metode seperti itu. Cuma untuk rumusnya, untuk di penyekuran klep itu semakin halus seratnya, biasanya untuk hasilnya semakin baik. Dan mau dipastikan untuk di bagian lubang-lubang ya, lubang angin utamanya intake atau exhaust, diusahakan untuk posisinya itu harus bersih untuk performa yang lebih maksimal ya. Dipastikan untuk kebersihan seperti yang kami katakan di awal, kebersihan di sini harus sangat diperhatikan. Langkah selanjutnya kita proses pemasangan klep dulu ya. Mohon sedikit
yang harus diperhatikan di sini untuk pemasangan spring ya. Untuk posisi pemasangan spring klep, tepatnya part yang ini mohon dipastikan jangan sampai terbalik ya. Kalau memang masih ada catnya seperti ini, itu masih gampang ya. Masih ada ciri seperti ini untuk patokannya, catnya itu dari atas. Cuma apabila untuk posisi catnya sudah hilang ya, sudah terhapus, untuk patokan pemasangan per yang ini posisinya yang rapat posisi di bawah. Jadi penempatannya kurang lebih seperti ini. Jangan sampai terbalik seperti ini ya. Untuk posisi yang renggang di atas, kemudian yang rapat di bawah. Kurang lebih untuk pemasangan klep seperti itu ya. Kemudian selain di permukaan klep ya, atau di bagian penyekuran, yang tak kalah penting adalah bagian bushing klep yang ini. Mohon diperhatikan untuk posisinya itu tidak boleh longgar ya. Spellingnya tidak boleh terlalu jauh, karena biasanya apabila bushing klep sudah ada oblak ya, atau lubangnya sudah besar, untuk umur atau usia pakai seal klepnya itu tidak bertahan lama. Makanya sekalian overhaul seperti ini mohon dicek keseluruhan ya, baik itu di bagian housingnya, di bagian housing cam ya sini, dan di bagian bushingnya mohon dicek sekalian biar tidak kerja dua kali. Oke, lanjut untuk cylinder head ya. Untuk bagian klep atau valve-nya sudah kami pasang atau sudah kami rakit. Untuk langkah selanjutnya kita angsur-angsur ya, kita nyicil sambil ditemenin yang ronda di sini. Kita pasang cylinder head. Untuk pemasangan cylinder head ya di sini mohon dipastikan untuk permukaan bagian blok silinder atau di bagian head cylinder ya, dipastikan untuk permukaannya itu bersih ya. Untuk bekas packingnya dipastikan harus bersih. Untuk yang pertama, kemudian di bagian drat-dratnya dipastikan bersih juga ya. Untuk pemasangan packing di sini jangan sampai terbalik atau salah posisinya ya. Untuk patokannya sendiri bisa berpatokan di lubang oli. Seperti patokan di sini ya, atau berpatokan di tulisan. Ini tulisannya posisinya di atas ya, atau di luar. Kita menggunakan packing original di sini. Untuk packing original di sini tidak usah menggunakan lem ya. Tapi kalau kawan-kawan kebiasaannya menggunakan lem, silahkan bebas ya. Cuma kebiasaan kami di sini untuk pemasangan packing cylinder head, baik mobil apapun itu, kalau memang posisi packingnya menggunakan packing original, kami hanya mengolesi sedikit grease atau stempet. Kemudian untuk kekencangan ya, kekencangan baut cylinder head utamanya mobil T120 SS injek atau karbu sama ya. Untuk kekencangannya itu di 65 Nm. Kita lakukan 2 kali pengencangan. Untuk yang pertama bisa di kekencangan 50 ya, 50 Nm, kemudian pengencangan finishing di kekencangan 65 Nm. Kemudian untuk urutan pengencangan ya, di sini urutan bautnya utamanya untuk pengencangannya itu kami sarankan tidak boleh diurut ya. Baik itu dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, tapi untuk urutan pengencangan baut silinder head baik mobil apapun itu diusahakan dari tengah dulu ya. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini sampai ke ujung, ke bagian depan dan belakang. Intinya jangan diurut. Kurang lebih untuk cara-caranya hanya seperti itu ya. Kita lanjut ke pemasangan silinder head.
Untuk baut silinder head sudah kami kencangkan ya. Mohon dicek berulang, jangan sampai ada yang terlewat untuk pengencangannya. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan rocker arm ya. Untuk kekencangan baut rocker arm ya, atau sulingan rocker arm yang ini baut 12. Untuk kekencangannya itu 35 Nm. Untuk pengencangannya seperti biasa, kalau yang ini diurut ya. Jangan satu-satu langsung kencang, tapi diurut pelan-pelan, semakin kencang. Karena apabila dilakukan pengencangan langsung sekaligus satu baut, biasanya untuk as rocker armnya atau suling-sulingnya itu rawan patah. Kurang lebih untuk rumusnya seperti itu. Guys, iya, kasih besar apa jero maksudnya? Kasih besar. Oke, lanjut. Untuk komponen pendukung hampir sudah terpasang semua ya. Tinggal alternator dan distributor. Untuk exhaust manifold nanti kita pasang di mobilnya saja biar tidak susah saat proses pemasangan atau menaikkan blok mesin. Untuk timing belnya kami ganti ya. Kami ganti dengan part original di sini. Untuk tensionernya juga sama kami ganti, karena untuk yang bekasnya sudah kocak ya, sudah ada spelling. Kita menggunakan part original ya untuk bekas cangkangnya. Dan untuk klepnya juga sudah kami setel, penyetelan celah klep atau celah katup. Untuk videonya kami bikin terpisah ya, termasuk pemasangan timing belt biar lebih jelas atau lebih detail. Cuma untuk mobil ini klepnya sudah kami setel, timing beltnya sudah kami pastikan pas untuk pemasangannya. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan bak oli ya, atau karter belum kami pasang karena lagi proses dicat dulu. Dan cover timing, cover klep ya, tutup klep kita pasang. Dan untuk alternatornya belum selesai kami rakit ya, karena untuk bearingnya
sudah ada rusak, sudah kasar suaranya, makanya untuk alternatornya kami ganti bearingnya sekalian. Dan untuk distributornya di sini sealnya bocor ya, makanya kami bongkar sekalian. Nanti kita sambung lagi di proses menghidupkan mesin. Oke, lanjut. Untuk mesinnya sudah selesai kami rakit ya, seperti ini. Mohon dipastikan apabila saat melakukan penghidupan mesin ya, utamanya menghidupkan mesin pertama kali setelah melakukan overhaul, yang harus diperhatikan adalah yang pertama oli ya. Pertama oli harus dipastikan naik. Kemudian yang kedua air ya, jangan sampai ada gelembung berlebih di bagian radiator. Selanjutnya kita coba hidupkan ya, lihat kontrolnya. Aman ya. Untuk posisi olinya mati untuk kontrolnya, kemudian airnya tenang seperti ini. Untuk oli ya, kita lihat. Olinya aman ya, naik. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara merakit ya, merakit mesin khususnya T120SS karburator. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.